Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gandus Bogustandi dengan NIM A7101 90064. Di sini saya dari prodi Pendidikan Teknik Informatika kelas B, mata kuliah Keamanan Jaringan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di 1B, yaitu adalah bagaimana para penyerang berhasil melihat, mengambil, bahkan menghancurkan data ataupun informasi dari sebuah perusahaan. Lalu langkah atau teknologi apa yang bisa diterapkan untuk menghindari serangan tersebut? Nah, lanjut. Yang pertama itu ada jenis serangan ya. Pertama itu ada malware. Nah, jadi apa itu malware? Malware adalah sebuah virus yang biasanya berada di perangkat lunak. Malware bisa dengan cepat merusak apa saja yang ada di dalamnya, mulai dari mencuri data penting hingga merusak sistem. Merupakan salah satu jenis cyber attack paling berbahaya yang membuat banyak perusahaan sedikit memutar otak untuk mencari solusi terbaik untuk menangkal malware yang dibuat oleh para hacker. Untuk mengatasi jenis serangan ini, install anti malware pada komputer dan pastikan semua software telah up to date, jadi terupdate. Jangan memasang program-program komputer yang mencurigakan karena itu bisa saja malware. Lalu jenis serangan yang kedua ada DOS atau Denial of Service. Nah, DOS merupakan cyber attack yang berusaha melumpuhkan sebuah website sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna biasanya. Biasanya serangan dilakukan secara terus-menerus sehingga situs menjadi down. Semakin gencar serangannya, maka website bisa menjadi lumpuh total. Untuk mengatasi jenis serangan ini, gunakan firewall agar tidak terjadi serangan data terhadap komputer. Lakukan blocking pada IP yang mencurigakan, melakukan sistem operasi modern seperti microblock, SYN cookies, dan RST cookies. Lalu yang ketiga itu ada jenis serangan sniffing. Nah, jadi sniffing itu merupakan teknik pencurian data dengan cara memonitoring dan menganalisis setiap paket data yang ditransmisikan dari klien ke server. Biasanya hacker melakukan serangan ini menggunakan tools Wireshark dan Netcat untuk mencuri password dan pengambilan data-data penting lainnya. Untuk mengatasi serangan ini, yakni secara rutin melakukan pemeriksaan apakah ada host di jaringan kita. Mode host tersebut akan memproses semua paket yang diterima dari media fisik, lalu mempergunakan SSL dalam melakukan pengiriman data, lalu melakukan koneksi VPN sehingga tetap bisa mempergunakan aplikasi yang tidak mendukung SSL dengan aman. Lalu jenis serangan yang keempat ada SQL injection. Biasanya hacker melakukan ini bertujuan untuk menyerang data-data penting yang berkaitan dengan situs pelayanan publik dengan tujuan yang beragam. Sayangnya hal ini masih susah diatasi karena adanya celah yang tidak bisa ditutupi oleh sistem keamanan dari sebuah database. Jika SQL injection dimasukkan secara manual dan kode tersebut berhasil, maka seluruh data dalam sebuah database akan terhapus dan digunakan secara bebas oleh para hacker. Untuk mengatasi serangan ini yakni mematikan dan atau sembunyikan pesan-pesan error yang keluar dari SQL. Server yang berjalan, batasi panjang input box jika memungkinkan dengan cara membatasinya di kode program. Lalu yang kelima itu ada jenis serangan phishing. Nah, jika malware berhubungan dengan perangkat, yang satu ini berhubungan dengan pencurian data. Data yang dicuri adalah PIN, password, hingga username. Biasanya ini paling sering dilakukan dengan mengirimkan link melalui email atau menyebarkan lewat internet. Untuk mengatasi serangan ini yakni memeriksa dengan cermat pada email apakah link ataupun instruksi tersebut dari pihak yang resmi
bukan link yang dibuat oleh hacker. Jika di dalam link tersebut di seluruh masukkan email dan password tertentu, abaikan dahulu. Karena sebab itu ada ide dari pembuat si phishing ini, yaitu hacker. Lalu jenis serangan keenam ada spoofing. Spoofing kejahatan yang cara kerjanya dengan mengakses secara ilegal baik berupa perangkat komputer, mobile, email, serta akun lainnya, dan kemudian hacker tersebut akan berpura-pura bahwa dia adalah pemilik yang asli. Tujuan melakukan spoofing untuk mendapatkan informasi sensitif baik dari individu maupun perusahaan. Setelah berhasil mendapatkan akses yang pasti, hacker akan mulai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Untuk mengatasi serangan ini yakni melakukan spam filter atau autentifikasi pengguna. Lalu pastikan selalu URL mengecek website benar dan tidaknya dengan melihat apakah menggunakan layanan SSL atau tidak. Website yang menggunakan SSL pada bagian URL yang terdapat logo gembok berarti website tersebut sudah terproteksi aman dari hacker dan sejenisnya. Jadi inti-intinya cara mengatasi serangan hacker pada perusahaan. Nah, yang pertama itu hindari penggunaan jaringan yang terbuka atau publik. Jadi tidak ada sandi dalam jaringan tersebut. Berarti semua orang bebas menggunakan. Lalu yang kedua, membuat password perusahaan yang hanya diketahui oleh pengguna perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, adanya autentifikasi bagi pengguna perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, adanya hak akses bagi hanya pengguna perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir, hindari penggunaan software yang bukan original resmi atau crack. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.